Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Aziz Putra Yumantoro dari Prodi Penjaskes Universitas Sriwijaya dengan NIM 0606 11 82 9021. Baik, saya di sini bersama salah satu pelatih dari klub R Academy Futsal Palembang, Sumatera Selatan bersama Coach Rahmat. Baik, Coach. Bagaimana proses perencanaan program latihan di R Academy Futsal nih, Coach? Untuk prosesnya Ya, Coach. atau untuk planning ke depannya. Ya, planningnya, Coach. Planning ke depannya, Coach. Oke. Untuk planning ke depan di era akademi itu, jadi kita ada program latihan di mana di masing-masing kategori itu ada kategori usia 10 tahun, 13, 16. Nah, di situ kita ada planning setiap tahunnya kita ada studi banding, dari tur ke luar kota. Untuk tahun kemarin, tahun pertama itu ada kita ke Sentul, itu salah satu program kita, tujuannya untuk pengembangan pemain, dan juga wawasan pemain supaya dia bisa melihat bahwa tidak hanya di Palembang, bahwa di luar Palembang pun dia bisa ada pemain yang bagus gitu kan. Baik, Coach. Selanjutnya, apa saja tujuan utama yang ingin dicapai, Coach, dalam perencanaan tersebut? Tujuannya apa yang paling penting adalah pertama dari pengembangannya, semoga banyak pemain-pemain futsal berkembang dan bisa ada perwakilan dari Palembang untuk jadi pemain profesional. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pengen di ada akademi atau di futsal Palembang itu ada perwakilan untuk menjadi pemain timnas futsal Indonesia. Selanjutnya, Coach, struktur organisasi kami. Bagaimana struktur organisasi di R Academy Futsal nih, Coach? Oke, itu struktur R Academy Futsal sendiri ada pemilik klub R Academy, terus ada manajer, ada head coach, ada asisten head coach, ada tim medis, ada pelatih kiper, gitu. Ada tim analisa juga ada. Baik, Coach. Baik, Coach. Bagaimana pelaksanaan program latihan nih, Coach, yang sudah direncanakan di R Academy, Coach? Ya, Bagaimana pelaksanaan program latihannya, Coach? pelaksanaannya. Ya, Coach. Oke, untuk pelaksanaan program latihan di R Academy itu yang pertama apa ya? Itu kayak gimana sih contohnya? Contohnya, misalkan atau seminggu 3 kali gitu, Coach. Oke. Jadi di era akademi itu seminggu 2 kali sih. 2 kali, ya, Coach. Jadi 2 kali di lapangan, satunya di luar gitu. Kayak contoh kayak gym, latihan fisik, nah itu di luar lapangan ya. Untuk latihannya sendiri itu seminggu 2 kali. Baik, Coach. Ini, Coach, apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan latihan, Coach? Kalau kendala sih ya nggak ada. Kalau kendala itu nggak ada. Tapi kalau untuk apa ya kesulitan juga, maksudnya enggak juga sih. Ya maksudnya ya mungkin tergantung dengan pribadi masing-masing kali ya. Kalau dari saya sebagai coach R Academy, ya alhamdulillah sejauh ini nggak ada kesulitan apapun. Ya selagi kita bisa ngasih arahan yang baik, yang jelas arahnya, ya insya Allah lancar. Baik, Coach. Selanjutnya, Coach, bagaimana proses pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berjalan, Coach? Pengawasan. Ya, Coach. Jadi kita tuh pada saat kalau kita latihan, ya kan, program latihan pasti bareng-bareng di lapangan. Tapi pada saat game situasi, ketika game, anak-anak kan namanya juga anak-anak ya, anak-anak kadang di luar gitu ya. Itu saya tugasin asisten saya itu supaya dia jangan sampai dia ada yang lari sana lari sini, stop di situ. Mereka sekalian briefing, ngasih tahu nanti pada saat mau bertanding, mau game gitu, gantian game, dia nanti diarahin gitu, dikasih arahin, nanti kamu buat
mainnya nanti seperti ini gitu, seperti ini gitu. Baik coach. Pertanyaan terakhir coach, apa bentuk evaluasi yang dilakukan untuk memastikan program berjalan dengan baik coach? Pertama, komunikasi. Yang kedua, selalu kita ngasih motivasi dan arahan kepada anak-anak gitu. Udah itu coach. Sudah. Baik, mungkin sekian video wawancara dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.